Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan pada FIFA Matchday Juni 2026. Satu lawan yang sudah pasti dihadapi Timnas Indonesia adalah Oman. Dikonfirmasi Federasi Sepak Bola Oman, laga Timnas Indonesia versus Oman akan digelar di SUGBK Jakarta pada Jumat 5 Juni 2026. Satu lawan Timnas Indonesia lagi pada Juni 2026 belum diketahui. Sejak November 2025, Mace Hilgers mengalami cedera ACL. Namun dalam 1 bulan terakhir, bek 25 tahun ini mulai rutin berlatih di lapangan. Bek milik FC20 ini terlihat antusias berlatih di bawah penanganan pelatih pribadi. Jika cepat mengembalikan kondisi fisiknya, Mace Hilgers berpotensi comeback bersama FC20 di sisa Eredivisie 2025-2026. Kehadiran Mace Hilgers merupakan senjata mematikan di lini pertahanan Timnas Indonesia. Dalam pola 3 bek racikan John Hartman, Mace Hilgers bisa membentuk trio tangguh bersama Jay Itzes dan Justin Hubner. Dipanggil atau tidaknya Mace Hilgers untuk FIFA Matchday Juni 2026 akan ditentukan dari kiprahnya bersama FC20 di 3 pekan pamungkas Eredivisie 2025-2026. Mama Luke Fitri tengah mencuri perhatian sebagai salah satu calon pemain yang diproyeksikan memperkuat Timnas Indonesia. Penyerang muda berusia 20 tahun yang saat ini bermain untuk MacArthur FC itu bahkan sudah memasang target tinggi, membawa skuad Garuda menembus Piala Dunia. Meski proses naturalisasi belum resmi dimulai, Fikri menunjukkan antusiasme besar untuk membela Indonesia. Ia mengaku bangga jika suatu saat mendapat kesempatan memperkuat tim nasional. Fikri menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk tampil di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Salah satu faktor yang ia soroti adalah besarnya dukungan dari masyarakat. Nama Fikri kini telah masuk dalam daftar prioritas PSSI sebagai bagian dari strategi memperkuat lini depan Timnas Indonesia. Secara performa, pemain ini menunjukkan perkembangan yang cukup menjanjikan. Sepanjang musim ini, ia telah mencetak 6 gol dari 27 penampilan bersama MacArthur FC di berbagai kompetisi. Kemampuannya bermain fleksibel, baik sebagai penyerang sayap maupun striker tengah, menjadi nilai tambah yang bisa memberikan variasi dalam skema permainan tim nasional. Langkah awal menuju kemungkinan naturalisasi juga mulai terlihat. Fikri disebut telah menjalin komunikasi dengan pelatih Timnas Indonesia, John Hartman. Interaksi ini menjadi sinyal bahwa peluang bergabungnya sang pemain ke skuad Garuda semakin terbuka seiring upaya meningkatkan kualitas tim secara menyeluruh. Kini, publik hanya tinggal menunggu langkah konkret dari PSSI untuk merealisasikan potensi tersebut. Jika semua berjalan sesuai rencana, bukan tidak mungkin mimpi tampil di Piala Dunia akan semakin dekat. Dean Zandenbergen mengaku sudah dikontak oleh PSSI perihal naturalisasi menjadi WNI. Ia berharap bisa segera membela Timnas Indonesia. Zandenbergen memiliki darah Indonesia dari garis keturunan sang nenek yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Ia bahkan menyebut masih memiliki banyak saudara di pinggiran kota Jakarta itu. Ibunya masih sering berkunjung ke sana untuk bertemu keluarga besar. Nama Zandenbergen mulai ramai dibicarakan karena dikabarkan masuk dalam daftar pemain keturunan yang dipantau PSSI. Ia mengaku mengikuti perkembangan Timnas Indonesia, terutama karena banyak pemain keturunan yang kini membela skuad Garuda. Zandenbergen bahkan mengaku telah melakukan komunikasi dengan staf PSSI perihal rencana naturalisasi. Striker VVV Venlo itu mengungkapkan kontak terjadi belum lama ini. Lebih lanjut, Zandenbergen mengaku tidak mengetahui pasti terkait masalah dokumen. Ia berharap bisa segera mendapat lampu hijau untuk menjalani proses naturalisasi dan memperkuat Timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Oman mengumumkan Timnas Oman akan beruji coba dengan Timnas Indonesia di Jakarta pada 5 Juni 2026 pada FIFA Matchday. Saat ini Oman menempati peringkat ke-79 ranking FIFA. Sementara itu, Timnas Indonesia di posisi 122. Dalam FIFA Matchday Juni 2026, Timnas Indonesia rencananya bakal menjalani 2 latih tanding. Selain Oman, belum terungkap yang akan menjadi lawan tim yang dijuluki skuad Garuda itu. Uji coba pada FIFA Matchday Juni 2026 menjadi satu dari persiapan Timnas Indonesia sebelum melahap beberapa kejuaraan ke depan, terutama Piala Asia 2027 Arab Saudi.
Sesudah FIFA Matchday Juni 2026, skuad Garuda bakal berkancah di Piala AFF 2026 pada Juli-Agustus 2026 yang tidak masuk kalender FIFA, sehingga armada John Hartman itu kemungkinan tidak akan turun dengan kekuatan terbaiknya. Selain itu, Timnas Indonesia juga bakal berkiprah di FIFA ASEAN Cup 2026 pada September-Oktober 2026 dan FIFA Matchday November 2026 sebelum bersaing di Piala Asia 2027 pada Januari-Februari tahun depan. Bek keturunan Indonesia Jensen Silt resmi bergabung dengan klub Jerman VfL Wolfsburg di detik-detik terakhir penutupan bursa transfer musim panas 2026. Dilansir dari laman Transfermarkt, Jensen Silt merapat ke Wolfsburg dengan status pinjaman dari Sunderland. Sang pemain akan menjalani masa peminjaman selama 1 musim, tepatnya hingga Juni 2027 mendatang. VfL Wolfsburg sendiri sudah memperkenalkan Jensen Silt sebagai rekrutan anyar mereka musim ini. Kabar kepindahan Jensen Silt ke Wolfsburg jelas jadi angin segar bagi Timnas Indonesia. Pasalnya, sang pemain sempat diisukan masuk dalam daftar program naturalisasi yang tengah dijalankan PSSI. Ya, kabar program naturalisasi pemain keturunan mewarnai perkembangan Timnas Indonesia. Nama Jensen Silt pun masuk daftar bersama 2 pemain lain, yakni Tristan Guejer dan Dean Zandenbergen. Ketiga pemain itu disebut-sebut bisa masuk proses naturalisasi resmi oleh PSSI. Pelatih Timnas Indonesia U17, Kurniawan Dwi Yulianto, memastikan akan mencoret 3 pemain jelang tampil di Piala Asia U17 2026. Sebab jumlah personil dalam skuad harus menyesuaikan regulasi, yakni 23 orang. Turnamen Piala Asia U17 2026 akan digelar di Jeddah, Arab Saudi pada 5-22 Mei. Timnas Indonesia U17 tergabung di Grup B bersama dengan Timnas Jepang U17, Timnas China U17, dan Timnas Qatar U17. Dalam latihan terakhir di Jakarta, Jumat 24 April 2026, Timnas Indonesia U17 masih diperkuat 26 pemain. Berdasarkan regulasi Piala Asia, setiap tim hanya boleh diperkuat 23 pemain. Kurniawan mengatakan akan merampungkan skuad Timnas Indonesia U17, namun ia belum menentukan pemain-pemain yang akan dikembalikan ke klub karena perlu menyesuaikan kebutuhan tim. Kurniawan membenarkan Mirza Fijratullah mengalami masalah hamstring, jadi ia akan mengecek kondisi terkini pemain tersebut apakah memungkinkan bisa memperkuat Timnas Indonesia U17 atau tidak. Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes kembali mencetak clean sheet. Paes bermain penuh selama 90 menit ketika Ajax menang dengan skor 2-0 atas NAC pada pekan 31 Liga Belanda di Stadion Radverleg, Breda. Demikian catatan Eredivisie. Pada pertandingan ini, Paes melakukan 3 penyelamatan yang membuat gawang Ajax aman dari kebobolan. Sedangkan gol kemenangan dicetak oleh Oscar Gluh serta Mika Gots. Kemenangan ini membuat Ajax naik ke peringkat keempat klasemen sementara Liga Belanda dengan 54 poin dari 31 pertandingan, terpaut 1 poin dari NEC di posisi ketiga. Tampil sejak menit pertama, Maarten Paes sukses mengamankan gawang Ajax dari kebobolan di laga ini. Maarten Paes mencatat 3 penyelamatan, dengan 2 diantaranya dilakukan di dalam kotak, dan 1 kali memetik bola di udara. Sepanjang laga, ia melakukan 42 kali sentuhan dengan akurasi umpan cenderung rendah, yaitu 52% dengan akurasi umpan jauh hanya 44%. Namun, kiper Timnas Indonesia itu menjadi salah satu pemain dengan rating tertinggi di laga ini, yaitu 8,1. Dengan hasil ini, Paes sukses mencatat clean sheet keempatnya di Ajax dan untuk kedua kalinya secara beruntun. Isu mengenai masa depan Pascal Struijk kembali menjadi sorotan. Bek tangguh milik Leeds United itu kini dikabarkan mendapat dorongan kuat untuk membela Timnas Belanda, yang tentu menjadi ancaman serius bagi Timnas Indonesia dalam upaya memperkuat skuad dengan pemain keturunan berkualitas tinggi. Struijk selama ini dikenal sebagai salah satu pemain bertahan yang konsisten di kompetisi Inggris. Dengan postur tinggi, kemampuan duel udara yang kuat, serta ketenangan dalam membaca permainan, ia masuk dalam kategori pemain grade A yang sangat diidamkan banyak negara, termasuk Indonesia. Apalagi dengan latar belakang keturunan yang memungkinkan proses naturalisasi, namanya sempat menjadi harapan besar bagi para penggemar sepak bola tanah air. Namun, situasi mulai berubah ketika peluang Struijk untuk masuk skuad Belanda semakin terbuka.